Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kota Madiun. Pembangunan fisik hingga inovasi layanan terbaru di Kota Pendekar. Olahan jamur kuping jadi jajan yang sehat. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week. Pemerintah Kota Madiun mulai menyiapkan rencana pembangunan tahun 2024 nanti dengan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan atau Musren Bangkel. Berbagai pembahasan mengemuka, termasuk diantaranya prioritas perbaikan jalan di gang kecil, penambahan penerangan hingga perbaikan saluran agar bebas dari luapan air. Pemerintah Kota Madiun bakal memiliki hajat besar di tahun 2023 ini. Maka dari itu, untuk mematangkan acara, Pemkot setempat menggelar rapat koordinasi antar lintas sektor. Seperti yang terlihat pada Jumat 6 Januari. Wali Kota Maidi memimpin rakor antar lintas sektor. Rakor tersebut diantaranya membahas terkait kesiapan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyiapkan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang daerah yang direncanakan pada April mendatang. Dikatakan wali kota, seluruh OPD agar siap. Dinas terkait harus mampu menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut para tamu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan untuk pembangunan 2024 dimulai. Wali Kota Madiun Maidi memimpin langsung jalannya musrenbang di tiap kelurahan tersebut. Bahkan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memimpin 3 musrenbang dalam sehari pada Selasa 10 Januari 2023. Musrenbang di hari pertama tersebut berlangsung untuk wilayah Kelurahan Mojorejo, Banjarejo, dan Kelurahan Pandean. Musrenbang Kelurahan Mojorejo dan Banjarejo berlangsung di lapak masing-masing kelurahan, sedang Musrenbang Kelurahan Pandean berlangsung di aula kelurahan. Wali Kota Madiun Maidi menyebut pembangunan di 2024 memprioritaskan usulan yang bersifat pelayanan untuk mobilitas masyarakat, seperti akses jalan, penerangan, hingga saluran. Program pavingisasi sepanjang 46.000 meter beserta pemasangan kanstin yang terlaksana di 2022 bakal terus dilanjutkan. Wali Kota tak menampik masih ada yang tertinggal. Bahkan Wali Kota menyebut pembangunan tidak perlu menunggu realisasi di 2024. Pavingisasi bisa saja dimajukan tahun ini jika anggarannya bisa dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. Selain itu, Wali Kota juga memprioritaskan penerangan jalan umum atau PJU. 46.000 meter pavingisasi tersebut bakal terpasangi tiang PJU. Program penerangan itu juga akan menjangkau titik-titik lain. Wali Kota menyebut pembangunan memang wajib mengedepankan usulan dari masyarakat. Artinya, pembangunan bisa mengena. Kelurahan skala prioritas, gang yang pavingnya sudah tidak bagus, 3 dimensi selesai. Kemarin 46.000, kalau masih sisa sedikit kita selesaikan. Yang kedua, gang semuanya PJU harus harus terang. Dari paving 46.000 itu, ini harus langsung dipasangi tiang. Jadi gang-gang itu harus terang semuanya, pavingnya 3 dimensi jadi, drainase selesai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2023 untuk tahun anggaran 2024 telah dimulai. Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menampung aspirasi masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan di Kota Pendekar. Salah satunya seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Rabu 11 Januari 2023. Wali Kota menghadiri 3 wilayah sekaligus, yakni Kelurahan Josenan, Marjo, dan Taman. Dalam musrenbang tahun ini, mantan Sekda Kota Madiun itu menaruh perhatian lebih terhadap pembangunan fisik jalan, terutama di gang kecil setiap kelurahan. Untuk itu, Wali Kota menghimbau kepada seluruh lurah agar bisa memperhatikan wilayahnya masing-masing.
Kalau ada jalan gang yang belum dipaving, segera disampaikan, masukkan dalam usulan, imbuhnya. Tidak hanya gang, Wali Kota juga berupaya menambahkan penerangan di setiap kawasan, sehingga tidak ada lagi keluhan warga terkait lampu jalan yang redup atau kurang terang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rencana pembangunan di Kota Madiun ditata dari tingkat terendah, supaya tujuan pembangunan efektif menyelesaikan persoalan dan memenuhi aspirasi rakyat. Pembahasan terkait topik tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kerja atau Musrenbang Kelurahan. Kamis 12 Januari ada 3 kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang. Ketiga kelurahan itu antara lain Kuncen, Demangan, dan Kejuron. Wali Kota Maidi memimpin langsung musrenbang ketiga kelurahan tersebut. Menurutnya, pembangunan di tahun 2024 difokuskan untuk infrastruktur yang menunjang mobilitas masyarakat. Lebih lanjut dikatakan berbagai prioritas tersebut contohnya adalah perbaikan jalan, termasuk di gang-gang, penambahan penerangan, hingga perbaikan saluran untuk menjaga Kota Pendekar bebas dari luapan air. Pavingisasi juga termasuk prioritas dan terus dilaksanakan sejak tahun lalu, tahun ini, serta 2024 mendatang. Usulan berskala kecil hingga besar diakomodasi semaksimal mungkin oleh Pemkot Madiun. Wali Kota berharap warga dapat menyepakati usulan-usulan program yang solutif melalui musrenbang sehingga dapat menyelesaikan persoalan tingkat bawah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan sekaligus inovasi pelayanan di Kota Madiun terus berlanjut, di antaranya dengan adanya program Kampung Iklim di Kelurahan Nambangan Lor, pelebaran jalan sebagai rute bus wisata, pengelolaan gas metan, hingga hadirnya inovasi pelayanan cepat langsung kepada masyarakat atau Pecelmas dari Kelurahan Manguharjo. Wali Kota Madiun Maidi bersama Ketua TPPKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi menanam belasan tanaman toga di lingkungan RW 10 dan RW 11 Kelurahan Nambangan Lor. Tepatnya di Jalan Merpati, Gang Cucak Krowo, Minggu 8 Januari 2023. Sedikitnya, belasan tanaman toga ditanam bersama warga setempat, mulai dari jahe, sereh minyak, temulawak, kunyit, dan lain sebagainya. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, di lahan seluas 1.132 meter itu nantinya bakal dijadikan sebagai tempat wisata edukasi bagi para siswa PAUD dan SD. Harapannya, mereka bisa mengenal terkait dunia pertanian. Lebih lanjut, Wali Kota Madiun Maidi pun mengapresiasi para warga yang ada di dua lingkungan tersebut. Pasalnya, dengan gotong royong, mereka bisa menyulap lahan kosong yang tidak terpakai untuk dijadikan lahan yang produktif. Wali Kota menargetkan 3 bulan ke depan, Kampung Proklim Literasi Kelurahan Nambangan Lor mulai selesai dan dibuka untuk umum. Kira 3 bulan lagi. 3 bulan lagi nanti kita launching. 3 bulan lagi akan kita launching. Yang hari ini penanaman dengan warga, kita bagi struktur organisasinya. Jadi yang bagian herbal siapa, bagian tanaman siapa, bagian literasi siapa, sana nanti bagian untuk apa, kampung lestarinya, bibit-bibit nanti ada di sana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi langsung tancap gas urusan pembangunan fisik di Kota Madiun. Pembangunan mulai dikerjakan menapaki awal 2023 ini. Salah satunya rencana pembangunan akses masuk Jalan Margo Bawero. Pintu masuk sisi utara atau persimpangan dengan Jalan Setiabudi bakal dilebarkan.
Pembongkaran gapura sudah dilakukan hari ini, Selasa 10 Januari 2023. Jalan tersebut memang menjadi akses utama menuju lapak Kelurahan Mojorejo. Lapak berada di kawasan Lapan Mojorejo, pun sudah cukup ramai pedagang dan pembeli. Karenanya butuh akses yang memadai. Persimpangan dengan Jalan Setiabudi tersebut dinilai masih terlalu sempit, apalagi jika dilewati bus wisata nanti. Wali Kota menginstruksikan untuk segera dilakukan pembongkaran. Pusat-pusat ekonomi yang sudah dibangun API tersebut bakal semakin optimal jika dikoneksikan. Selain jadi rute bis wisata, rencananya juga menjadi rute sepeda wisata. Wali Kota menyebut pembangunan akan dikerjakan tahun ini. Wali Kota memang menginstruksikan rencana program pembangunan 2023 untuk seawal mungkin dimulai. Harapannya pembangunan segera dapat dirasakan manfaatnya. Gapura sementara saya buang, timurnya saya cor. Jadi itu jalannya lebar. Itu akan saya cor semua sampai ke pertukaran. Ke selatan semua saya cor. Buat pedestrian juga? Ya sudah itu, tinggal nutup aja. Sehingga bis, kalau ada bis masuk, simpangan ya kesulitan. Sekarang kan kesulitan. Mulai hari ini sudah saya bongkar saja. Sehingga nanti jalur wisata kita itu agak dari sentral ekonomi ke sentral ekonomi. Bagus itu. Biskopipo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan kepada masyarakat di Kota Madiun kini semakin mudah. Berbagai inovasi layanan bermunculan, seperti inovasi pelayanan cepat langsung kepada masyarakat atau Pecelmas Kelurahan Manguharjo ini. Masyarakat kelurahan setempat tidak perlu datang ke kantor kelurahan untuk mengurus berbagai macam surat. Masyarakat cukup mengirim foto berkas yang dibutuhkan melalui nomor layanan kelurahan. Misalnya, surat pengantar RT untuk kepengurusan SKCK atau surat lainnya. Petugas bakal mengirimkan berkas yang sudah jadi ke tempat warga yang bersangkutan. Kami memang memulai di tahun 2023 dengan inovasi pelayanan masyarakat Pecelmas. Pecelmas itu singkatan pelayanan cepat langsung pada masyarakat Kelurahan Manguharjo. Jadi yang sebelumnya mereka berdatangan ke sini mengurus surat-surat, mereka dalam keadaan sakit dan sebagainya, saya kasihan. Dari itu maka saya membuat inovasi, mereka boleh istilahnya mengajukan surat lewat nomor HP yang kami tunjuk. Agus Budiharto, Lurah Manguharjo menambahkan pihaknya memang menyediakan nomor layanan khusus. Saat berkas yang dimohon jadi, petugas yang akan mengirimkannya. Lurah sengaja menggunakan motor dinasnya untuk dipergunakan sebagai kendaraan pengantar, sedang dirinya menggunakan kendaraan pribadi. Kedepan tidak hanya urusan surat menyurat, namun juga sidang ahli waris. Lurah menyebut sidang ahli waris biasanya berlangsung di kantor kelurahan dengan menghadirkan pihak terkait. Namun kebanyakan mereka sudah kelewat sepuh. Karenanya pihaknya menghadirkan inovasi sidang ahli waris di rumah warga yang bersangkutan. Kami juga membuka peluang kemarin juga sidang waris ya. Sidang waris memang harus dihadiri oleh ahli waris. Karena waris itu sebagian besar mesti sudah tua-tua, mereka sakit nggak bisa jalan, mereka bisa ngajukan ke kelurahan untuk sidang waris di rumah mereka. Jadi mereka nggak perlu datang ke kelurahan, kita siap datang ke rumah warga. Giana, salah seorang warga pemohon mengaku sangat terbantu dengan layanan tersebut. Dirinya yang tengah mengurus SKCK tersebut tidak banyak membuang waktu dan cukup menunggu di rumah. Prosesnya pun cukup mudah. Dirinya cukup mengirimkan surat pengantar dari RT melalui nomor layanan tersebut. Kalau menurut saya dengan adanya pelayanan ini saya terbantu. Jadi kita nggak wira-wiri ke kelurahan, tinggal ngirim foto aja, dikirimkan ke petugas kelurahan, terus sudah jadi kirimkan ke sini Mbak. Menghemat waktu, efisien lah. Bersyukur. Tadi pagi saya minta ke Pak RT, itu sama Pak RT disuruh SMS saja ke kelurahan. Tak pikir masih besok, ternyata langsung jadi. Ada biaya nggak sih Mas? Nggak ada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan gas metan dari hasil pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo dipastikan bakal terus berlanjut. Bagaimana tidak, petugas baru-baru ini telah memasang sejumlah pipa untuk menangkap gas metan hasil penguraian sampah organik oleh bakteri tersebut di zona aktif baru.
Harapannya saat suplai gas metan di zona lama menipis, keberadaan gas metan untuk masyarakat tetap bisa terjaga. Setidaknya terdapat 70 pipa berukuran 4 dim yang dipasang di zona aktif baru tersebut. Pemasangan berada di zona gabungan 2 dan 3. Subkoordinator Pengolahan dan Pengurangan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Sunu Nurhadi mengatakan, zona aktif tersebut bisa menyuplai gas metan hingga sekitar 5 tahun. Artinya saat pipa disambungkan bisa menyuplai gas metan untuk 5 tahun ke depan. Sunu menambahkan gas metan hasil penguraian sampah organik oleh bakteri tersebut bisa menjadi buah si malakama kalau tidak dimanfaatkan. Gas yang terbuang ke udara berdampak pada pemanasan global karena mempercepat dampak efek rumah kaca. Sementara menyimpannya dalam tanah bisa menjadi bom waktu, seperti peristiwa meledaknya tumpukan sampah di TPA. Karenanya gas metan lebih baik untuk dikelola. TPA itu kan pasti menimbulkan gas metan ya. Gas metan itu bagaikan buah malakama. Ya kalau dilepas ke udara itu meningkatkan emisi gas rumah kaca. Karena gas metan itu 12 kali lebih bahaya dari gas CO, karbon monoksida. Akan tetapi kalau ditutup rapat di dalam zona sel aktif itu lebih berbahaya lagi. Yang kejadian kita ada ledakan itu ya. Akan meledak. Karena sekarang yang seperti diperingati Hari Peduli Sampah Nasional itu memperingati meledaknya TPA di Bogor. Juga lebih gajah yang menewaskan 100. Itu makanya daripada gas metan ini menjadi buah malakama, menjadi momok, lebih baik kita manfaatkan sekali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda ternyata jamur kuping bisa diolah menjadi jajanan yang digemari banyak kalangan? Seperti apa ya? Berikut liputannya untuk Anda. Ada banyak cara untuk mengenalkan olahan makanan yang sehat. Hal itu seperti yang dilakukan Ernawati, salah seorang pedagang di Lapak Obor, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun. Ernawati kala itu ingin membuat jajanan yang sehat, murah, bergizi, tetapi juga menarik bagi pasar. Perempuan 52 tahun itu lantas terpikir mengolah jamur kuping karena teksturnya yang mirip dengan daging, sehingga tak mengurangi rasanya jika diolah menjadi pentol. Sejak tahun 2016 lalu, dirinya konsisten dalam menjual olahan jamur kuping menjadi jajanan yang digemari masyarakat. Jajanan murah merakyat yang satu ini memang digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tak heran jika saat ini dirinya bisa meraup cuan jutaan rupiah per bulan. Satu porsi pentol dihargai mulai dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Bahkan dirinya juga berinovasi menjual pentol frozen. Produk pentol jamur buatan tangan Erna dijual secara online dan juga offline. Dirinya mengaku pernah mendapatkan pesanan hingga Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Lewat pentol jamurnya ini dirinya berharap orang-orang bisa mengenal lebih banyak variasi makanan. Tak melulu mengolah daging ayam, sapi, ataupun ikan. Namun jamur juga bisa jadi pilihan sumber protein yang baik untuk tubuh. Saya ke depan semoga UMKM Kota Madiun semakin berkembang, semakin banyak inovasi dari teman-teman yang alhamdulillah pandemi hari ini sudah dicabut ya. Dan alhamdulillah itu yang kami ya para UMKM senang sekali sudah diberikan tempat-tempat oleh Pemkot Kota Madiun, baik itu di BSC atau dimanapun UMKM itu selalu diprioritaskan. Di situ saya senang sekali bahwa di mana kita bisa memperkenalkan produk-produk kita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Bagi kita sekalian, yang terhormat Wali Kota Madiun, Bapak Ibrahim. Capaian dan prestasi di Kota Madiun tidak hanya menarik perhatian daerah lain untuk belajar, namun juga menarik perhatian dunia internasional. Kota Madiun ditunjuk pemerintah pusat sebagai satu-satunya daerah studi banding pemerintah Republik Kenya terkait urusan penanganan KB pasca kelahiran. Kunjungan salah satu negara bagian Afrika Timur rencananya dilakukan sekitar Mei hingga Juni mendatang. Mengawali itu, Deputi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rizal Marta Damanik berkunjung ke Kota Pendekar untuk melakukan audiensi dengan Wali Kota Madiun Maidi. Terpilihnya Kota Madiun sebagai perwakilan nasional dalam penerimaan kunjungan belajar negara Kenya tersebut bukan tanpa sebab. Deputi Rizal mengaku sudah memiliki data terkait capaian prestasi dan penghargaan yang pernah diterima Kota Pendekar, khususnya RSUD Kota Madiun, terkait penanganan KB pasca persalinan tersebut. Tak hanya audiensi, Rizal beserta rombongan juga melihat fasilitas di RSUD Kota Madiun. Peninjauan dilakukan untuk mempersiapkan sekiranya terdapat hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan saat kunjungan pemerintah Republik Kenya nanti. Ditambahkan, Kota Madiun layak mewakili nasional di mata internasional karena memiliki program dan inovasi lain yang tak kalah hebat terkait dengan program Bangga Kencana. Salah satunya soal konsep penanaman minimal 5 pohon setiap satu kelahiran baru. Kami juga ingin menjadikan Kota Madiun ini sebagai salah satu center of excellence ya dalam bidang Bangga Kencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terkait dengan penanganan KB pasca persalinan. Dan ini juga ya rumah sakit daerah di sini juga memiliki program yang luar biasa terkait dengan program KB pasca persalinan. Dan tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Wali Kota bagaimana ada konsep-konsep lain ya yang menurut kami ini inovasi yang luar biasa ya, khususnya dikaitkan dengan program Bangga Kencana. Dan oleh karena itu tadi kami sudah menyampaikan request ya, permohonan kiranya berkenan untuk menerima kunjungan dari mitra internasional kami, yaitu pemerintah negara Kenya yang berencananya ingin mengunjungi Indonesia terkait dengan keinginan mereka untuk belajar secara langsung dari pemerintah Indonesia mengenai KB pasca persalinan. Nah, itu sebabnya pada hari ini karena kita bermaksud untuk menjadikan Kota Madiun ini sebagai tujuan daripada kunjungan negara. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengaku siap menjadi tamu kunjungan internasional tersebut. Wali Kota juga meminta sejumlah saran dan masukan terkait apa yang harus disiapkan. Kunjungan memang menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, Kota Madiun mewakili nasional di mata internasional. Hal yang mengecewakan tamu saat di Kota Madiun tentu juga berdampak secara nasional. Karenanya, Wali Kota langsung menginstruksikan OPD terkait guna mempersiapkan secara maksimal apa saja yang dibutuhkan. Kita sama Pada Budi akan ada rumah sakit khususnya masalah ibu pasca hamil. Cara penanganan KB, cara menangani ibu hamil, anak dan sebagainya. Alhamdulillah karena kita banyak penghargaan, kita ditunjuk dari Pak Budi. Alhamdulillah kita harus senang dan mengembangkan potensi ini akan semakin maksimal. Yang kita harapannya Pak Budi datang seperti itu, sehingga saya berusaha semaksimal apa yang disampaikan Pak Budi akan kita lakukan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi vertikal dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kegiatan santai seperti goes bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda di wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Jumat 13 Januari 2023. Tidak sendirian, dalam kegiatan tersebut orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga didampingi oleh pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun.
Rombongan wali kota berangkat dari kediaman di Jalan Merpati, Kelurahan Ambangan Lor menuju Makopolres Madiun Kota. Adapun kegiatan tersebut juga diikuti oleh jajaran TNI dan Polri di wilayah kota dan Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan tersebut, rombongan berangkat dari Mako Polres Madiun Kota, kemudian keliling kota Pendekar dengan mengunjungi sejumlah tempat-tempat ikonik, salah satunya Pahlawan Street Center dan Taman Sumberwangi. Selanjutnya, Wali Kota bersama pimpinan OPD Pemkot Madiun lepas dari rombongan dan melaksanakan pengecekan sejumlah pembangunan, salah satunya RSUD Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menyediakan sarana tempat ibadah yang selayak mungkin. Karenanya anggaran khusus pengelolaan tempat ibadah pun selalu ada dalam APBD Kota Madiun. Setidaknya Pemkot Madiun mengalokasikan 3 miliar rupiah untuk pengelolaan tempat ibadah pada tahun anggaran 2022 lalu. Besaran ini digunakan untuk pengelolaan puluhan tempat ibadah, mulai musola, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Salah satunya adalah Masjid Abu Bakar di Jalan Panorama Raya yang mendapatkan alokasi 50 juta rupiah. Wali Kota mengatakan sudah ada puluhan tempat ibadah yang mendapat bantuan dari pemerintah Kota Madiun untuk pengelolaan, baik perluasan hingga perawatan rutin dan pengadaan sarana dan prasarana lainnya. Wali Kota berharap masyarakat bisa beribadah dengan optimal. Dengan begitu, nuansa religius semakin bisa diwujudkan. Wali Kota juga menyilahkan pengurus tempat ibadah untuk mengusulkan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah. Tentu saja melalui mekanisme yang ada. Anggaran pengelolaan tempat ibadah sudah ada di bagian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ada toga di Kampung Proklim Literasi, tanaman obat yang punya banyak khasiat. Informasi bakal bermanfaat jika dibagi. Jangan kembangkan berita hoax atau sesat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.